lagi dalam pelajaran biologi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang protista mirip hewan, yang tak lain tak bukan namanya adalah protozoa. Kemudian protista mirip hewan itu sendiri dibedakan berdasarkan alat geraknya. Ada 4 jenis. Yang pertama Rhizopoda, kedua Flagellata, ketiga Ciliata, kemudian yang terakhir Sporozoa. Kita akan bahas satu persatu, tetapi untuk pertemuan part pertama ini kita membahas Rhizopoda dan Flagellata. Kita akan bahas yang pertama Rhizopoda. Rhizopoda itu sendiri hidupnya ada di 4 tempat. Yang pertama bisa di air tawar, bisa di air laut, di tempat yang lembab, atau hidup di organisme lain. Artinya di sini bisa di manusia ataupun bisa parasit dalam hewan. Contoh yang sering kita dengar yang termasuk ke dalam jenis Rhizopoda yaitu amuba. Kemudian di sebelah kanan sendiri terdapat gambar amuba. Untuk ciri-cirinya, yang pertama jelas dari bentuknya ini tidak tetap. Kemudian dilapisi oleh sebuah membran sel. Kita lihat di sini membran selnya yaitu yang sebelah luar ini. Membran selnya. Apa fungsinya? Yaitu membentuk kaki semu atau ini. Jadi di sini membran selnya membentuk kaki semu atau yang dinamakan dengan pseudopodia. Kemudian selain itu membran sel sendiri berfungsi untuk pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Kemudian juga digunakan untuk memasukkan makanan. Kemudian untuk sistem ekskresinya sendiri. Dan yang terakhir untuk menanggapi rangsang dari lingkungan sekitarnya. Kemudian amuba sendiri terdiri dari 2. Yang pertama ektoplasma atau sitoplasma yang bagian luar. Kemudian dan endoplasma atau sitoplasma yang lebih ke bagian dalam. Untuk ektoplasma sendiri lebih kental daripada yang bagian endoplasma. Kemudian setelah itu kita akan membahas ciri yang lain. Rhizopoda sendiri dari contohnya adalah amuba. Di sini dia punya 2 macam vakuola, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non kontraktil. Untuk jenisnya sendiri ada 2 yang biasa hidup di luar tubuh makhluk hidup lain. Kita golongkan menjadi ektoamuba. Kemudian untuk yang bisa hidup di dalam tubuh atau parasit dalam tubuh makhluk hidup dinamakan entamuba. Untuk contohnya sendiri ektoamuba ada amuba proteus. Kemudian untuk yang di dalam tubuh makhluk hidup lain atau entamuba contohnya adalah entamuba histolytica. Entamuba histolytica ini sendiri hidup di dalam usus halus
yang menyebabkan penyakit disentri amubawi, di mana gejalanya yaitu feses, berdarah dan berlendir. Selain amuba, ada contoh dari rhizopoda yang sangat terkenal di sini yaitu foraminifera, di mana lapisan luarnya berupa zat silika dan kapur, di mana foraminifera ini yang paling terkenal adalah Globigerina. Dia berfungsi untuk menandakan banyaknya tambang di sekitar situ. Jadi ketika ditemukan banyaknya fosil si Globigerina ini, maka bisa dinyatakan bahwa di situ terdapat banyak bumi yang sangat besar. Jadi ini sudah berupa fosil. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, pertemuan pertama, yaitu dari kelompok flagellata. Dari namanya saja sudah jelas bahwa jenis ini memiliki beberapa flagella atau alat gerak, bisa berupa hanya satu saja atau banyak dari flagella. Kemudian hidupnya bebas, berhidup bebas, kemudian termasuk dalam heterotrof parasit, atau dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri tetapi parasit mengambil makanan dari makhluk lain gitu. Contohnya yaitu yang paling kita kenal Trypanosoma bruceigambiense. Jadi di sini dia menyerang jaringan darah, di mana nanti akan muncul penyakit tidur. Kemudian inangnya atau vektornya, pengantarnya yaitu melalui lalat Schutze. Saya kira cukup untuk dua bagian ini atau dua jenis yang kita bahas hari ini, yaitu rhizopoda dan flagellata. Untuk rhizopoda yang sering kita dengar yaitu amuba. Kemudian flagellata yang sering kita dengar yaitu penyebab penyakit tidur atau Trypanosoma bruceigambiense. Jadi saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.